Teman-teman lo pasti udah dengar berita panas ini. Inggris akhirnya ngelakuin langkah bersejarah yang bikin dunia internasional rame lagi. Setelah resmi mengakui negara Palestina sebagai entitas berdaulat, Inggris nggak cuma berhenti di pengumuman diplomatik doang. Mereka langsung keluarin 2 langkah simbolik tapi berat buat Israel. Pertama, mereka nge-ban mahasiswa Israel dari program Elite Royal College of Defense Studies (RCDS). Kedua, mereka nge-update peta resmi negara jadi nyebut Palestine alih-alih Occupied Palestinian Territories. Kedengaran simple, jangan salah teman-teman. Ini tuh kayak tamparan elegan tapi keras banget buat Israel. Nah, biar makin clear, gue bakal ceritain narasinya dari awal sampai panjang banget. Jadi ini bukan sekadar berita kilat, tapi lo bakal dapet feel, konteks, dan makna politiknya. Mari kita gas. Lo tahu sendiri kan, konflik Israel-Palestina tuh udah jadi luka terbuka dunia internasional sejak lebih dari 70 tahun lalu. Tiap kali ada eskalasi di Gaza atau tepi barat, dunia terbelah antara yang bela Israel sama yang dukung Palestina. Inggris sendiri, sebagai bekas kekuatan kolonial yang dulu punya mandat di Palestina lewat Liga Bangsa-Bangsa, selalu ada di tengah pusaran sejarah ini. Nah, pengakuan Inggris terhadap Palestina di 21 September 2025 ini bukan hal kecil. Ini bisa dibilang kayak turning point, karena Inggris itu bukan negara random. Mereka anggota tetap Dewan Keamanan PBB, punya pengaruh gede di Eropa, dan secara historis sering dianggap dekat sama Israel. Jadi ketika mereka bilang, oke, sekarang kita akui Palestina sebagai negara berdaulat, itu langsung bikin efek domino. Lo mungkin mikir, ya elah, cuma larang kuliah aja, emang segitunya berasa? Nah justru itu teman-teman, Royal College of Defense Studies bukan kampus sembarangan. Ini tuh lembaga elit pendidikan militer Inggris yang khusus didesain buat ngetrain calon pemimpin militer dan sipil dari seluruh dunia. Bagi negara-negara yang diundang buat ngirim perwira ke situ, itu semacam badge of honor. Kayak, bro, negara lo cukup penting buat kita, makanya kita buka akses buat lo. Jadi ketika Inggris tiba-tiba bilang, mulai tahun depan Israel out dari list, itu keras banget. Simbolik tapi nusuk. Apalagi biasanya hubungan Israel-Inggris di sektor pertahanan itu erat, mulai dari kerjasama intelijen, riset militer, sampai sharing teknologi. Jadi nge-cut akses ke RCDS itu kayak ngirim kode, kita udah nggak bisa pretend lagi kalau semua baik-baik aja. Di Israel sendiri, keputusan ini bikin shock. Pejabat pemerintah mereka langsung bilang langkah ini nggak adil dan bisa merusak hubungan historis yang erat. Mereka nyindir Inggris kirim sinyal salah, karena justru saat krisis gini, katanya kerjasama harusnya makin erat, bukan malah diputus. Tapi di sisi lain, analis politik baca ini sebagai pesan diplomatik halus. Inggris nggak mau langsung nge-cap itu sanksi. Tapi lewat cara ini, mereka bisa ngasih tahu ke publik global bahwa ada batasan kesabaran. Lo masih boleh kerja sama kita, tapi ada hal-hal yang udah crossing the line. Nah, ini langkah yang lebih visual, tapi dampaknya nggak kalah gede. Update peta resmi di situs pemerintah Inggris. Buat kebanyakan orang awam, peta itu cuma soal garis batas dan warna. Tapi di dunia diplomasi teman-teman, istilah dan label itu punya makna gede banget. Sebelumnya, laman resmi pemerintah Inggris selalu nyebut area Gaza dan tepi barat sebagai Occupied Palestinian Territories alias wilayah Palestina yang diduduki. Nah, sejak 21 September 2025, Inggris ganti jadi Palestine. Kedengarannya simple? Nggak sama sekali. Itu berarti secara administratif, secara birokratis, dan secara simbolik, Inggris udah sip cara pandangnya. Mereka udah nganggap Palestina sebagai entitas resmi, bukan cuma wilayah yang masih status quo. Di peta itu, Gaza dan tepi barat dikasih warna khusus. Dengan warna merah, jangan kesana sama sekali. Warna oranye, jangan kesana kecuali super penting. Dan warna hijau, boleh, tapi tetap ikutin travel advice. Yang bikin makin greget, nama kota-kota kayak Gaza, Ramallah, Bethlehem, Nablus, Jenin, Hebron, semuanya ada di bawah label Palestina. Sedangkan Tel Aviv, Haifa, Be'er Sheva tetap masuk kategori Israel.
Jadi ini bukan cuma pengakuan formal lewat pidato, tapi udah masuk ke level praktis dan visualisasi resmi pemerintah. Langkah Inggris ini makin nambah panjang daftar negara yang udah akui Palestina. Al Jazeera nyatet, per September 2025, ada 157 dari 193 negara anggota PBB yang udah kasih pengakuan resmi. Itu berarti sekitar 81% komunitas internasional sekarang udah berdiri di sisi Palestina sebagai negara berdaulat. Lantas, kenapa Inggris yang biasanya pro status quo tiba-tiba berani ngambil langkah sejauh ini? Ada beberapa faktor, teman-teman. Krisis kemanusiaan di Gaza. Tekanan publik makin gede gara-gara konflik terakhir di Gaza yang bikin ribuan korban sipil jatuh. Media Inggris rame, opini publik makin vokal, pemerintah nggak bisa lagi cuek. Kemudian perubahan politik domestik. Perdana Menteri Keir Starmer pengen nunjukin kalau Inggris punya sikap moral dan nggak cuma ngikutin arus Amerika. Dia butuh legasi politik luar negeri yang beda dari pendahulunya. Israel jelas nggak tinggal diam. Buat mereka, keputusan Inggris itu lebih dari sekadar diplomasi. Itu semacam warning, bahkan sekutu lama mulai berani cabut karpet dari bawah kaki mereka. Kalau tren ini lanjut, Israel bisa makin terisolasi di forum internasional. Bukan berarti Inggris bakal stop jual senjata besok atau putus hubungan, tapi ini kayak domino kecil yang kalau ditambah dengan tekanan lain, ekonomi, diplomatik, akademik, bisa jadi snowball gede. Yang bikin dua langkah Inggris ini menarik adalah cara mereka nge-pack pesannya. Nggak ada pengumuman bombastis kayak kami sanksi Israel. Mereka milih jalur subtle tapi keras, nge-ban dari RCDS dan update peta. Dua-duanya langkah yang mungkin kelihatan remeh buat publik awam, tapi di dunia diplomasi itu kayak kode Morse. Bro, kita udah nggak di pihak lo sepenuhnya lagi. Apakah ini bakal bikin perdamaian cepat tercapai? Belum tentu. Tapi jelas, tren global makin ngedorong ke arah pengakuan Palestina sebagai negara. Kalau kita ngomongin konflik Israel-Palestina, teman-teman, nggak bisa lepas dari peran Inggris di masa lalu. Bahkan bisa dibilang Inggrislah yang pertama kali ngebuka jalan buat lahirnya Israel modern. Ceritanya panjang, tapi gue singkat dengan vibe yang enak buat dicerna. Awalnya, setelah Perang Dunia Pertama, Inggris dapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, cikal bakal PBB, buat ngatur wilayah Palestina. Jadi bayangin, tanah yang waktu itu dihuni mayoritas orang Arab Palestina, plus komunitas Yahudi kecil, tiba-tiba dikelola sama Inggris kayak wali resmi. Nah, di masa mandat itu, Inggris sering main politik dua kaki. Di satu sisi, mereka janji ke orang Arab bakal dukung kemerdekaan kalau bantu lawan Ottoman. Di sisi lain, tahun 1917 keluar Deklarasi Balfour, surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour ke komunitas Yahudi. Kami dukung berdirinya tanah air nasional buat orang Yahudi di Palestina. Jadi jelas banget, dari awal Inggris udah narik dua kubu dengan janji beda. Hasilnya, ya konflik abadi. Setelah deklarasi itu, makin banyak orang Yahudi dari Eropa datang ke Palestina. Inggris awalnya kasih lampu hijau, bahkan fasilitasi. Tapi makin lama, ketegangan makin gila. Komunitas Arab merasa tanahnya dipakai seenaknya, sementara Yahudi makin kuat secara organisasi dan dukungan internasional. Pemberontakan Arab meledak berkali-kali, Inggris kewalahan. Mereka coba bikin kompromi lewat white papers semacam kebijakan, kadang ngebatasin imigrasi Yahudi, kadang longgar lagi. Intinya, Inggris nggak konsisten, bikin semua pihak makin panas. Pas Holocaust di Eropa, banyak pengungsi Yahudi kabur dan maksa masuk Palestina. Inggris saat itu udah capek banget ngurus konflik. Mereka ditekan Yahudi yang pengen tanah air, ditekan Arab yang ngerasa dikhianatin, dan ditekan dunia internasional. Akhirnya Inggris lempar handuk. Tahun 1947, mereka bilang ke PBB, udah deh, ini ribet banget, biar kalian aja yang mutusin. Dari situlah lahir rencana pembagian PBB, Partition Plan, yang akhirnya ngasih sebagian wilayah buat Yahudi dan sebagian buat Arab. Yahudi nerima, Arab nolak. Boom, perang pecah, dan 1948 Israel resmi berdiri. Jadi bisa dibilang Inggris itu semacam midwife alias bidan yang bantu lahirnya Israel. Tapi problemnya, cara Inggris main politik zigzag di masa mandat ninggalin luka gede buat Palestina. Mereka ngerasa dijual sama penjajah, dijanjiin kemerdekaan tapi malah dikasih ke orang lain.
Sampai sekarang, banyak sejarawan bilang konflik ini nggak bakal separah ini kalau Inggris dulu lebih jelas dan konsisten. Tapi ya, teman-teman, sejarah nggak bisa diulang. Nah, makanya langkah Inggris di 2025 yang akhirnya akui Palestina itu punya bobot sejarah. Kayak bilang, oke, dulu kami ikut bikin kekacauan ini. Sekarang kami coba tebus dengan ngakuin Palestina sebagai negara. Buat Palestina, pengakuan ini nggak langsung bikin semua beres. Tapi tetap aja ada rasa simbolis. Negara yang dulu ikut ngasih jalan buat Israel, sekarang berdiri dan bilang Palestina juga layak punya tempat. Jadi kalau ditarik benang merah, Inggris tuh dulu perannya vital banget. Mereka yang bikin deklarasi Balfour. Mereka yang ngehandle mandat Palestina. Mereka juga yang akhirnya ngelempar isu ini ke PBB. Dan sekarang hampir seabad kemudian Inggris kayak balik lagi ke meja sejarah tapi dengan posisi beda. Kali ini mereka nyoba balance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.